Selamat datang di Enslap TV. Berikut ini kata-kata motivasi dari salah satu pengusaha kita, yaitu almarhum Bob Sadino. Semoga kutipan-kutipan beliau dapat memotivasi dan menginspirasi bagi kita kalangan muda. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe jika kamu suka konten seputar pemberdayaan diri. Selamat mendengarkan. Orang goblok sulit dapat kerja, akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok memperkerjakan orang pintar. Sekolah terbaik adalah sekolah jalanan, yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya supaya kreatif. Melangkah tak butuh sebuah tujuan. Memiskinkan diri, tapi gagal menjadi miskin. Aku kerja nikmat, orang bilang kerja keras. Orang pintar mikir ribuan mil, jadi terasa berat. Saya nggak pernah mikir karena cuma melangkah saja. Ngapain mikir, kan cuma selangkah. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Orang pintar maunya cepat berhasil, padahal semua orang tahu itu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Jika ingin bahagia, jangan jadi karyawan. Kebanyakan orang merasa sukses itu adalah hasil jerih payah diri sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Mengingat Tuhan adalah sebagai ibadah vertikal dan menolong sesama sebagai ibadah horizontal. Orang goblok biasanya lebih berani dibandingkan orang pintar. Kenapa? Karena orang goblok sering tidak berpikir panjang atau banyak pertimbangan. Dia nothing to lose. Sebaliknya orang pintar terlalu banyak pertimbangan sehingga tidak melangkah-langkah. Orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Orang pintar merasa gengsi ketika gagal di suatu bidang sehingga langsung beralih ke bidang lain. Ketika menghadapi hambatan, orang bodoh seringkali tidak punya pilihan kecuali mengalahkan hambatan tersebut. Orang pintar berlogika sehingga bermimpi sesuatu yang secara logika bisa dicapai. Orang bodoh tidak peduli dengan logika. Yang penting dia bermimpi sesuatu sangat besar, bahkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai menurut orang lain. Banyak orang bilang saya gila, hingga akhirnya mereka dapat melihat kesuksesan saya karena hasil kegilaan saya. Aku mencari kegagalan dalam bisnis saya. Jadi, ketika aku rugi, aku tetap menjaga semangatku, dan ketika aku untung, itu akan menambah rasa syukur saya. Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu. Orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan. Orang goblok itu berjuang keras untuk sukses bisa bayar pelamar kerja. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga, dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dalam segala aktivitas kita akan bernilai ibadah. Jadikanlah keluarga sebagai motivator dan supporter pada saat baru memulai menjalankan bisnis maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi, pulang malam, bayaran gak seberapa. Itu kerja apa dikerjain? Bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Orang pintar berpikir, aku pasti bisa mengerjakan semuanya. Sedangkan orang bodoh menganggap dirinya punya banyak keterbatasan, sehingga harus dibantu orang lain. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang dan olahraga yang teratur. Itulah kunci hidup sehat. Bisnis apa yang paling bagus? Bisnis yang dimulai, bukan yang ditanyakan terus. Orang pintar yang hebat dalam analisis sangat mungkin berpikir negatif tentang sebuah bisnis, karena informasi yang berhasil dikumpulkan sangat banyak. Sedangkan orang bodoh tidak sempat berpikir negatif karena harus segera berbisnis.
Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Ilmu memang berserakan di mana-mana di seluruh muka bumi ini, jauh lebih banyak dibanding yang ada dalam gedung sekolah atau kampus. Bahkan seekor ayam pun bisa memberikan ilmu dan inspirasi yang sangat berharga. Hidup berfoya-foya bukan jaminan banyak sahabat, tapi setia kawan, bijaksana, mau menghargai, menerima teman apa adanya dan suka menolong, itu kunci banyak sahabat. Inilah mata uang yang berlaku di mana saja. Dengan perilaku yang baik, masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada kita sehingga orang-orang akan percaya akan kredibilitas kita. Kita pun bisa dengan mudah masuk dalam lingkungan masyarakat. Orang bodoh kadang-kadang saja mengabaikan kualitas karena memang tidak tahu. Maka tinggal diberitahu bahwa mengabaikan kualitas keliru. Sedangkan orang pintar sering mengabaikan kualitas karena sok tahu. Kenapa saya suka pakai celana pendek daripada saya gak pakai celana? Berhentilah membuat rencana, melangkahlah. Jika kita ingin memasarkan produk kita, tentu kita harus tahu pasar. Jangan sampai setelah terjun ke lapangan kita mengalami kelabakan karena tidak hafal medan. Banyak orang yang merasa telah bekerja keras namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Keberhasilan itu adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak segunung kegagalan. Maka kalau mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Orang pintar belajar keras untuk mendapatkan ijazah dan secepat mungkin melamar pekerjaan. Ketika orang pintar bertemu kegagalan, dia akan berkata bahwa itu karena orang lain. Orang pintar kebanyakan ide dan akhirnya tidak ada satupun yang jadi kenyataan. Orang goblok cuma punya satu ide dan itu jadi kenyataan. Sebenarnya setiap orang itu memiliki potensi dan impiannya masing-masing. Hanya saja yang menjadi kendala adalah impian-impiannya itu tidak pernah dicoba untuk direalisasikan. Tidak selamanya latar belakang pendidikan menentukan karir kita ke depan, terkecuali untuk karir di bidang pendidikan. Satpam dan tembok rumah yang kokoh bukan jaminan hidup tenang. Hati yang damai, kasih dan tiada kebencian itulah kunci ketenangan dan rasa aman. Orang pintar sering terlalu pede dengan kehebatannya. Dia merasa semuanya sudah oke berkat kepintarannya sehingga mengabaikan suara konsumen. Orang bodoh, dia tahu konsumen seringkali lebih pintar darinya. Semakin goblok seseorang akan kian banyak ilmu yang diperolehnya. Saya menggoblokkan diri saya sendiri sebelum menggoblokkan orang lain. Saya sudah menggoblokkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menggoblokkan orang lain. Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak. Jika Anda bilang Anda susah, banyak orang yang lebih susah dari Anda. Jika Anda bilang Anda kaya, banyak orang yang lebih kaya dari Anda. Di atas langit masih ada langit. Suami, istri, anak, jabatan, harta adalah titipan sementara. Itulah kehidupan. Kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia tangguh. Orang bodoh berjuang keras secepatnya mendapatkan uang agar bisa membayar pelamar kerja. Hidup kita itu sebaiknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Diterima kasih atau tidak, ia tetap berbagi. Pebisnis itu harus nyentrik. Rencana itu cuma berlaku buat mereka yang belajar manajemen dari A, B, C, D sampai Z. Padahal dalam bisnis tidak ada yang seperti itu. Bisnis tidak mungkin lurus dan runut saja. Tapi sayangnya di sekolah kita sudah terlalu sering diajarkan bikin rencana. Padahal rencana itu racun, bencana. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup. Bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup. Orang pintar menganggap sudah mengetahui banyak hal, tapi seringkali melupakan penjualan. Orang bodoh berpikir sederhana, yang penting produknya terjual. Orang pintar merasa gengsi ketika gagal di satu bidang sehingga langsung beralih ke bidang lain. Ketika mengetahui hambatan,
Orang bodoh seringkali tidak punya pilihan kecuali mengalahkan hambatan tersebut. Orang pintar sering sok tahu dengan mengerjakan dan memutuskan banyak hal dalam waktu sekaligus, sehingga prioritas terabaikan. Sedangkan orang bodoh yang paling mengancam bisnisnya lah yang akan dijadikan prioritas. Orang pintar dengan mudah beralih dari satu bisnis ke bisnis yang lain karena punya banyak kemauan dan peluang. Orang bodoh mau tidak mau harus menuntaskan satu bisnisnya saja. Saya bisnis cari rugi. Ketika rugi saya semangat, dan jika untung bertambah rasa syukur saya. Rumah mewah bukan jaminan keluarga bahagia. Saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan, itulah kunci keluarga bahagia. Yang beneran punya nggak akan banyak bicara seperti mereka yang berlagak sok punya. Banyak orang bodoh yang banyak mengandalkan semangat dan kerja keras plus sedikit kerja cerdas, menjadikannya sukses dalam berbisnis. Di lain sisi kebanyakan orang pintar malas untuk bekerja keras dan sok cerdas. Banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabnya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan ditanya terus. Orang pintar sering menganggap remeh kata fokus. Buat dia, melakukan banyak hal lebih mengasihkan. Sementara orang bodoh tidak punya kegiatan lain kecuali fokus pada bisnisnya. Jadikanlah keluarga sebagai motivator dan supporter pada saat baru memulai menjalankan bisnis maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Membawa solusi bodyguard bukan jaminan keamanan, tapi rendah hati, ramah, dan tidak mencari musuh, itulah kunci keamanan. Orang pintar maunya cepat berhasil, padahal semua orang tahu itu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dalam segala aktivitas kita maka akan bernilai ibadah. Di balik setiap harapan selalu diikuti kekecewaan. Jadi berhentilah berharap. Kosmetik bukan jaminan kecantikan, tapi semangat, kasih, ceria, ramah, dan senyuman itulah kunci kecantikan. Seorang pintar sekalipun tetap berperilaku bodoh dengan mencampur adukkan keuangan pribadi dan perusahaan. Orang pintar berlogika sehingga bermimpi sesuatu yang secara logika bisa dicapai. Orang bodoh tidak peduli dengan logika, yang penting dia bermimpi sesuatu sangat besar, bahkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai menurut orang lain. Orang pintar mikir ribuan mil, jadi terasa berat. Saya enggak, cuma melangkah saja. Ngapain mikir? Kan cuma selangkah. Banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan yang ditanya terus. Kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tangguh. Orang pintar beranggapan untuk berbisnis perlu tingkat pendidikan tertentu. Orang bodoh berpikir dia pun bisa berbisnis. Orang pintar menganggap sudah mengetahui banyak hal, tetapi seringkali melupakan penjualan. Orang bodoh berpikir simpel, yang penting produknya terjual. Orang pintar yang hebat dalam analisis sangat mungkin berpikir negatif tentang sebuah bisnis, karena informasi yang berhasil dikumpulkan sangat banyak. Sedangkan orang bodoh tidak sempat berpikir negatif karena harus segera berbisnis. Saya tidak pernah mau membagikan kunci sukses saya, karena sekali lagi, semua itu ya mengalir saja. Lagi pula kalau orang meniru saya, apa bedanya mereka dengan mesin fotokopi? Hina sekali jadi fotokopiannya Bob Sadino. Tidak bekerja setengah-setengah. Apabila telah memulai suatu usaha, maka kerjakanlah dengan serius. Jangan sampai berhenti di tengah jalan karena akan menyia-nyiakan harta, tenaga, waktu yang telah kita kerahkan untuk memulai bisnis. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat, tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci hidup terhormat. Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Nikmatilah hidup selama Anda masih memilikinya dan terus belajar untuk bersyukur dengan keadaanmu, karena Anda tidak akan tahu kapan sang pemilik raga akan datang dan mengatakan pada Anda, ini saatnya pulang.
memaksa Anda meninggalkan apapun yang Anda cintai dan Anda banggakan serta sombongkan. Orang pintar berpikir aku pasti bisa mengerjakan semuanya, sedangkan orang bodoh menganggap dirinya punya banyak keterbatasan sehingga harus dibantu orang lain. Orang pintar sering menganggap remeh kata fokus. Buat dia, melakukan banyak hal lebih mengasihkan. Sementara orang bodoh tidak punya kegiatan lain kecuali fokus pada bisnisnya. Urutan kerja diurut berdasarkan prioritas sehingga tidak ada pekerjaan menumpuk di akhir-akhir. Secepatnya beraksi tanpa perlu sertifikasi. Orang pintar belajar keras untuk mendapatkan ijazah dan secepat mungkin melamar pekerjaan. Orang bodoh berjuang keras secepatnya mendapatkan uang agar bisa membayar pelamar kerja. Setelah menjadi pengusaha sukses, maka seseorang akan menganggap dirinya sebagai seorang yang mandiri. Dia tidak lagi membutuhkan orang lain karena sudah mampu berdiri di atas kakinya sendiri.